Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melakukan presentasi kelompok. Di sini anggotanya ada seperti berikut. Ada Faisal Tenda Ismail dengan NIM sebagai berikut, dan saya sendiri Kevin Kalingkongan dengan NIM sebagai berikut. Oke, jadi di sini kita langsung masuk ke lab pertama saja. Di sini ada exploring DNS traffic ya. Jadi di sini kita akan mengeksplor DNS traffic menggunakan Wireshark dan Internet Access. Oke. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk mendownload dan menginstal Wireshark di sebentar. Sepertinya kita tidak membutuhkan virtual machine dalam studi kasus ini. Mungkin saya akan ganti dengan Windows dulu ya. Sebentar. Baiklah, di sini saya sudah menggantinya ke Windows. Jadi di sini perintah pertama kita akan menginstal Wireshark pada Windows. Kita download pada website ini. Ya, kita download untuk Windows 64 installer sesuai dengan bit daripada Windows kita sendiri ya. Selanjutnya di sini kita akan choose software. Oke, benar. After selection, misalnya download folder. Oke. Ini adalah instruksi untuk mendownload Wireshark pada Windows ya, kurang lebih. Oke. Di sini mungkin saya skip saja sampai downloadnya selesai. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Jadi di sini saya sudah bisa mengatur. Tadi ada sedikit masalah pada Wireshark saya yang mengakibatkan Ethernet tidak bisa terbaca ya. Sekarang sudah bisa. Jadi di sini kita akan coba start Wireshark lagi. Wireshark. Oke, di sini memang seperti ini, dia harus banyak memiliki persetujuan. Oke, setelah sudah, di sini kan Ethernet sudah terbaca ya. Jadi kita akan langsung start capture Ethernet traffic ya. Jadi kita akan start di sini. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh untuk membuka CMD. Kita akan menuliskan seperti tadi, flush DNS dulu ya. Kita akan flush DNS-nya, ulangi dari awal. Oke, setelah di flash kita langsung nslookup untuk meng-scan port daripada www cisco.com ya. Di sini cisco.com. Oke, di sini kita mendapatkan name-nya, address dan alias. Oke. Selanjutnya kita exit dan kita akan melihat package yang terekam, yang tercapture pada Wireshark di sini ya. Setelah kita stop, di sini kita disuruh untuk observe ya, UDP port. Jadi kita akan mencari UDP port. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini sama seperti yang ada di layar ya. UDP port sama dengan 35. Jadi kita coba pastekan saja ini ya. Kita coba lihat di sini. Oke, di sini sudah muncul ya UDP port yang sama dengan 95. Di sini itu kalau kita lihat ada beberapa di sini ya. Cuman kita cari yang tadi kita ini nslookup dengan ininya Cisco ya. Cuma di sini sepertinya belum tercapture ya. Atau mungkin kita salah untuk UDP. Oke, sebentar. Ini bukan Cisco ya. Sebentar, standar
sebentar, saya akan mencoba mencari ya, dia di IP seperti itu ya, titik minus. Kenapa tidak ada ya? Cisco. Saya tidak tahu kenapa tidak ada Cisco di sini. Seperti ini ya, karena dia mungkin kita akan mencoba untuk melihat lagi ada filter box. Jadi kita akan coba paste di sini dan kita coba cari. Ya, di sini seperti ini ya, standard query ini sepertinya ya. Cuman saya tidak tahu kenapa ini bukan Cisco, mungkin karena sudah terenskripsi atau bagaimana ya. Ini adalah hashing daripada package-nya. Oke, jadi di sini select DNS packet label standar dan ya kita bisa lihat di sini. Tadi saya sudah melakukan NS lookup ya di www Cisco, seperti yang bisa dilihat di situ. Address-nya address-nya apa kita lihat apakah sama dengan yang kita inikan tadi ya, .27 destination. Mungkin saya akan coba untuk melakukan langkah seperti tadi lagi. Kita akan coba start lagi, mungkin untuk saving. Oke, kita akan coba flash DNS lagi ya, sebentar. Oke, setelah itu kita coba akan mengulangi hal yang sama ya, untuk memastikan apakah memang Cisco ini tuh terbaca atau tidak ya. Kita flash dulu, lalu NS lookup untuk melakukan scanning pada port Cisco ya, cisco.com. Kita coba lihat. Oke, selanjutnya kita exit ya, exit, benar kan, kita exit lalu stop capturing. Oke, setelah itu kita stop capturing the package, jadi kita akan stop di sini. Oke, setelah kita stop, kita mencari UDP port daripada Cisco tadi ya, pada filter yang ada di sini nih. Oke, benar sekali, di sini dia sudah terenskripsi sepertinya ya. Ya, dia sudah terencrypted, jadi dia tidak bisa terbaca sebagai Cisco lagi. Saya tidak tahu, mungkin ada pengaturan yang berbeda ya pada komputer saya atau bagaimana. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Coba saya lihat lagi di sini, dia informasinya nih. Oh ya, sama. Titik 7. Kenapa dia tidak bisa untuk melakukan tunggu sebentar ya. 7 standar Microsoft Edge. Di sini tidak ada ya sepertinya. Kita coba ikutin saja di sini ya. Seharusnya dia ada ya. Oke, NS lookup unknown. Selanjutnya kita akan melakukan sudah expand internet to details. Jadi kita expand Ethernet to untuk melihat details, observe the source and destination file. Jadi setelah kita memencetkan ini, kita lihat Ethernet to, lalu kita akan melihat destination dan source-nya ya di sini. Kita bisa membuka ini lebih lebar lagi.
Oke, jadi di sini observe kita disuruh untuk melihat source, destination, MAC address dan source dan destination MAC address di dalam di dalam IP yang kita scan tadi ya. Sepertinya ini sih yang kita scan tadi, soalnya tidak ada IP lain selain itu ya, atau mungkin tidak terbaca ya. Oke, kita mungkin akan mengikuti gambar yang ada di sini saja. Jadi di sini destinationnya itu sebagai berikut: 80 destination ada di sini 80 titik 00 itu 00.27 00.27 titik 2 sorry, saya salah menuliskan ya. Itu adalah iya benar-benar itu adalah destinationnya. Sorry, ini salah ya, ini adalah source-nya, sedangkan destination-nya ini. Sorry. Source 2709 14 C4. Oke, setelah itu destination daripada portnya itu di sini ada 80 37 73 A B1 7A. Oke, setelah itu ini seperti ini, which internet interface MAC address associate with. Jadi di sini MAC addressnya itu associate with MAC addressnya itu apakah sama seperti saya di sini? Oh tidak ya, dia associate with. Oke, beda ya. Kalau di sini dia associate with MAC address associate with Ethernet 2 ya. Jadi dia itu Ethernet 2 dah. Jadi di situ dia associate with Ethernet 2 ya. Selanjutnya saya akan coba untuk membuat ini menjadi petunjuk ya. Sebentar, sorry, mana itu ya? Sebentar, mana surat itu? Oke. Selanjutnya word source IP. Jadi kita akan expand protokol V4. Jadi di sini kan tadi kita associate with Ethernet 2. Nah, sekarang itu kita associate yang berasosiasi dengan Internet Protocol version 4. Jadi IPv4 ya. Di sini itu source-nya itu SRC-nya itu ada 192.168.1.16. Oke, selanjutnya untuk destination-nya itu ada di 192.168.1.1. Oke, setelah itu ini berasosiasi dengan
Internet Protocol version 4. Oke. Jadi seperti itu, dan di sini kita akan melakukan expand the diagram protocol. Jadi user diagram protocol ya, USD UDP. UDP-nya di sini itu untuk port source portnya itu ada di 577 29, dan untuk destinasinya itu ada di 53 ya. Jadi di sini itu fungsinya itu kita bisa untuk melihat what is the default DNS port. Defaultnya itu di sini ada jika kita lihat di sini defaultnya itu tuh ada DNS port ya. Default DNS portnya itu ada 73 ya, seperti ini di sini. Itu lainnya ya. Defaultnya itu DNS port. Default DNS portnya itu mungkin kalau kita lihat dari sini ya, itu default portnya itu ada 73. Setelah itu ini kita tandai juga sebagai jawabannya. Selanjutnya kita akan melakukan ARP. Jadi kita akan melakukan ARP min A lagi di sini. Apakah kita tidak ya, kita tidak disuruh untuk menggunakan Wireshark lagi, jadi saya bisa menggunakan command ini sekarang. Di sini kita tuliskan ini. Jadi di sini itu adalah kita untuk record MAC dan IP address dari PC kita ya. Compare a MAC IP address in Wireshark result and the result from the IP config result. What is our observation? Jadi dari pengamatan saya, mungkin di sini tuh sorry, ada yang salah ya di sini. Ada yang salah ya. Di sini dia ARP and IP config 4. Sorry ya. ARP.a dan IP config itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, saya tadi agak bingung. Jadi di sini dari pengamatan saya, di sini ketika kita menjalankan ARP-A min A itu kita dapat melihat interface dan service yang berjalan tadi seperti Ethernet dan sebagainya. Sedangkan untuk IP ini kita dapat melihat adapter seperti Ethernet dan yang lainnya, service yang berjalan di luar. Jadi selanjutnya kita akan di sini. Jadi apa perbedaan dari yang kita lihat tadi? Jadi sebenarnya perbandingan mungkin destinasi IP source IP address dari Wireshark
IP yang ada pada ketika. Ya, ini kesimpulan yang saya ambil dari perbandingan IP config all. Jadi kita bisa melihat source IP address-nya itu sama ya, seperti apa yang kita capture pada Wireshark. Oke. Selanjutnya di sini expand domain name service flag queries. Jadi kita DNS-nya kita akan observe result. Jadi kita akan observasi di sini seleksi score yang tadi saya tidak bisa untuk membuka ya, tidak muncul capture-nya dalam pada Wireshark saya tidak tahu kenapa. Oke, dalam di what the source and destination IP address, how they compare the address in DNS query packet. Jadi dalam DNS query packet, alamat-alamat yang terkandung biasanya mencerminkan asal dan tujuan dari query DNS tersebut ya. Seperti DNS daripada Cisco ini dia mencerminkan asal daripada tujuan query DNS tersebut. Selanjutnya kita melakukan observasi juga terhadap DNS query ya. Jadi observasi name and record the answer details. Jadi kita akan melakukan observasi pada si name and record how the results compare and result. Jadi perbedaan daripada NS lookup result dan si Wireshark itu terdapat pada bagian, kan kalau tadi kita lihat ya di sini itu pada bagian NS lookup tadi ya, NS lookup ini itu kita cuma mendapatkan email address, address sama alias. Jadi kita cuma mendapatkan itu saja ya. Sedangkan ketika kita melakukan si name and record answer details, jadi kita akan mendapatkan beberapa informasi penting lainnya seperti waktu dia berjalan dan beberapa hal seperti yang tidak ada pada NS lookup ya, seperti NS lookup. Jadi ada beberapa detail yang tidak terdapat pada perintah NS lookup. Jadi ada beberapa perintah yang tidak ada pada NS lookup ya, yang ada dalam Wireshark ini, DNS domain name sistemnya. Ini ada beberapa ya. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Fasyan Rajendra Ismail dan di sini saya akan melanjutkan bagian dari Kevin Kalengkongan. Di sini saya akan melaksanakan studi kasus attacking a MySQL database. Jadi di sini objektifnya itu memview file PHP dari attack sebelumnya terhadap SQL database. Jadi di sini kita langsung saja mulai ke step-stepnya, yaitu di sini step 1 yaitu open Wireshark, lalu load file PHP-nya. Jadi kita buka Wireshark, lalu kita open file PHP-nya, yaitu ini dia, kita telah buka. Jadi di sini kita bisa menganalisis bahwa injection attack-nya itu berkisar sekitar 8 menit karena ini 441 detik. Di sini juga dikatakan overrun 8 minutes period. Jadi di sini untuk pertanyaan pertama yaitu what are the two IP address yang terinvolve dalam SQL injection attack ini. Jadi
Di sini terdisplay bahwa terdapat 2 IP address yang terlibat. Jadi di sini 10 untuk IP address pertama yaitu 10.0.2.4 dan IP address kedua yaitu 10.0.2.15. Baik, kita ke tahap selanjutnya yaitu view the SQL injection attack. Jadi di sini kita disuruh membuka line 13, yaitu ini. Untuk infonya ini vulnerability. Jadi kita buka HTTP stream ini, disuruh follow HTTP stream, lalu di sini dijelaskan bahwa yang merah itu adalah sang source atau si attacker itu mencari get request ke host 10.0.2.15 dan yang biru adalah destination device-nya. Di sini kita disuruh mencari satu sama dengan satu untuk pencariannya. Ini dia. Jadi the attacker itu mengenter satu sama dengan satu untuk ID-nya dan dia mendapatkan database mendapatkan respon dari database karena the search for string 1 sama 1 itu akan selalu berakhir true. Di sini di example ya ini example. Untuk example-nya itu lalu kita untuk tahap selanjutnya itu kita close dan clear. Lalu selanjutnya kita ke step 3 yaitu the SQL injection attack continues. Jadi dia kita disuruh pergi ke line 19 line 19, lalu kita ke follow HTTP stream. Mohon maaf atas gangguannya. Jadi di sini kita disuruh mencari lagi satu sama dengan satu. Di sini hasilnya seperti ini. Kita highlight. Jadi di sini sang attacker itu melakukan user ID satu sama dengan satu union select database dengan user seperti itu ke database ke user ID lalu ke target 10.0.2.15. Jadi seharusnya itu akan login failure tetapi dia respon dengan informasi yang berikut. Terdapat data-data user, ada yang nama user brown, hack, dan di sini untuk database name-nya yaitu the database name is Diviwa dengan user database usernya itu diviwa.localhost. Untuk tahap selanjutnya kita disuruh close lalu clear, lalu kita ke step selanjutnya yaitu SQL injection attack provide system information. Jadi kita disuruh ke line 22 sekarang, lalu sama seperti tadi ke HTTP stream. Ya, lalu kita disuruh insert satu sama dengan satu lagi. Di sini untuk hasilnya, jadi sang attacker mendapatkan data lagi. Jadi dengan perintah satu sama dengan satu union select null version. Jadi locate the version, identifier, ya. Jadi terdapat ini data-data sebelum div-nya itu. Jadi di sini Gordon Brown seperti tadi terdapat banyak
data-data yang diambil. Lalu di sini kita mendapatkan versinya juga, yaitu ini, yaitu 5.7.12 0 Ubuntu 1.1. Jadi kita disuruh melanjutkannya, yaitu close, lalu clear. Tahap selanjutnya yaitu the SQL injection attack and table information. Jadi tahap selanjutnya yaitu line 25 lalu ke HTTP stream. Sama seperti tadi, ini sang attacker mencari get request ke host 10.0.2.15, lalu yang biru adalah destination device-nya. Di sini kita mencari user. User. Jadi di attacker harus enter query union select null table, select null table name. Jadi dia men-select null table name dari table information schema. Jadi di sini specified, jadi dia men-specified null ini. Jadi what would the modified comment 1 or 1 sama dengan 1 union select null column name from information schema column where the table name sama dengan user. Jadi perintah ini adalah perintah yang memodifikasi. Jadi perintah ini adalah perintah yang dimodifikasi. Ini memungkinkan sang attacker untuk secara khusus menargetkan table user dan mengambil nama kolom di dalamnya, yaitu kolom name di information schema. Jadi mereka memberikan informasi yang lebih terfokus dibandingkan dengan perintah yang sebelumnya yang mengambil semua nama table, yaitu ini mengambil semua nama table yang di sini. Kalau modified comment yang ini akan mendapatkan yang lebih fokus karena menargetkan tabel user. Jadi di sini penyerang memilih null sebagai placeholder untuk kolom pertama karena penyerang tidak tertarik pada data tertentu untuk kolom pertama. Jadi untuk tahap selanjutnya yaitu kita close lalu clear. Selanjutnya yaitu line 28 TTP stream, lalu sama ini kita mencari satu sama dengan satu lagi. Baik. Jadi ya di sini sang attacker mencari password dari user atau mohon maaf sebentar. Baik, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Kita lanjutkan. Jadi di sini sang attacker melakukan query dan mencari untuk mendapatkan password hashes-nya. Ini terdapat beberapa user dan terdapat password hash-nya, yaitu contoh ini user admin dan di sini untuk password hashes-nya. Jadi di sini untuk pertanyaan which user hashes of berikut. Jadi di sini untuk hashes yang berikut itu, dan di situ username-nya yaitu 1337 dan menggunakan website crackstation.net. Kita buka, lalu kita disuruh crack itunya,
passwordnya crack kasus di sini. Kita akan coba. Jadi di sini untuk hasilnya, jadi hasilnya yaitu yang tadi itu ini, lalu type-nya MD5, dan untuk passwordnya tersebut yaitu resultnya yaitu Charlie. Baik, kita buka CyberOps lagi, kita disuruh close lalu clear. Baik, jadi di sini untuk reflection, what is the risk of having platform of the SQL language? Jadi resiko untuk bahasa SQL dalam platform terletak pada rentetan terhadap serangan injeksi SQL seperti yang kita lihat tadi ini. Jadi injeksi SQL terjadi ketika seorang penyerang menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam bidang input atau parameter query SQL seperti tadi itu si attacker menyisipkan kode SQL dan mendapatkan data-data dari table SQL tersebut. Jadi hal ini menyebabkan akses tidak sah ke basis data, manipulasi data, dan beberapa kasus kompromi basis data secara keseluruhan. Jadi pada dasarnya injeksi SQL itu mengeksploitasi kerentanan dalam mekanisme validasi input aplikasi, memungkinkan penyerang untuk mengeksekusi perintah SQL sembarang. Baik, untuk nomor 2 dari reflection yaitu browse the internet. Jadi melakukan pencarian yaitu prevent SQL injection attack. Jadi what are 2 methods or steps that can be taken to prevent SQL injection attacks? Jadi untuk jawaban kita telah mencari 2 metode dan kami mendapatkan ini untuk mencegah injeksi SQL. Jadi pertama itu query berparameter. Jadi query berparameter menggunakan placeholder untuk nilai input pengguna dan memisahkan mereka dari query SQL itu sendiri. Jadi hal ini dapat mencegah penyerang menyisipkan kode SQL berbahaya karena nilai input diperlakukan sebagai data, bukan perintah SQL yang dapat dieksekusi. Sebagian besar bahasa pemrograman modern dan perpustakaan database mendukung query berparameter. Dan metode kedua yaitu validasi dan sanitasi input. Jadi validasi dan sanitasi input pengguna untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan format yang diharapkan dan tidak mengandung karakter atau perintah yang tidak diinginkan. Ini dapat melibatkan penggunaan format input yang diterima secara eksplisit, mengkodekan karakter khusus, dan menolak input yang tidak kriteria validasi. Selain itu, menggunakan firewall, aplikasi web seperti WAF, dan kerangka kerja keamanan yang mencakup fitur validasi input dapat membantu mengurangi risiko injeksi SQL. Baik, untuk tahap selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Kevin Kalengkongan. Sekian, terima kasih dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali presentasi daripada kelompok kami. Di sini lab selanjutnya adalah reading server logs. Jadi di sini kita akan melihat logs daripada server. Di sini kita membutuhkan CyberOps workstation, virtual machine, dan internet access. Oke. Selanjutnya kita akan langsung masuk saja pada step pertama. Di sini kita menjalankan selanjutnya pada terminal, ya. Pada terminal kita akan disuruh menjalankan logs test tutorial log file. Jadi locate on the home analysis lab. Jadi mungkin kita akan menggunakan perintah seperti ini ya. Oke, jadi di sini kita bisa melihat log daripada yang ada pada home analysis cyber lab support file log test tutorial log. Jadi ini adalah filenya. Jadi di konten file scroll tuh. Jadi ini adalah
log ya, log daripada tes. Jadi di sini pertanyaannya langsung dikasih pertanyaan, what is drawback using cat with large text file. Jadi kelemahan menggunakan cat dengan file teks yang besar adalah bahwa ia menampilkan seluruh konten file sekaligus. Jadi di sini kalau kita lihat dalam terminalnya, dia menampilkan seluruh file sekaligus. Jadi kita kadang bingung untuk membacanya ya, karena lognya ini menyatu dengan yang lain ya. Kita cuma bisa mendapat patokan mungkin seperti tanggal seperti ini untuk melihat log yang berbeda setiap waktunya. Kita tidak memiliki patokan lain karena dia tersambung ya seperti ini. Itulah kelemahan menggunakan cat ya. Oke, kita mungkin lanjut di sini. From the terminal window, use command line below to display the content log test tutorial again. Tetapi kita menggunakan more, kita nggak menggunakan cat di sini ya. Kita coba di sini. Ini sebelumnya kita, atau mungkin kita menggunakan satu terminal saja supaya tidak membuang resource dari PC saya. Kita coba clear dulu, lalu kita coba pastekan menggunakan more ya. Oke, di sini kita menggunakan more. Di sini agak lumayan terstruktur ya, tetapi tetap saja sama seperti cat tadi. Jadi kelemahan menggunakan more adalah bahwa ia hanya mendukung navigasi maju melalui file. Artinya Anda tidak dapat kembali meninjau halaman-halaman sebelumnya setelah Anda maju melaluinya. Jadi ini beberapa halaman, hanya beberapa halaman saja. Mungkin kita bisa maju untuk jadi kita seperti ini bacanya. Kita harus enter untuk melihat halaman selanjutnya gitu. Jadi dia banyak halaman di situ. Building on cat. Jadi cat dan more itu sama-sama untuk menampilkan txt file, tetapi yang di situ tuh cat dan more ini sama-sama memiliki kelemahan seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan less ya di sini. Selain cat dan more ada juga perintah less untuk melihat jadi kita keluar dulu. Oke, tidak bisa ya, kita coba keluar close window. Jadi kita akan melakukan less di sini. Oke, jadi di sini less itu sama saja jadi di sini untuk keluar dari less kita harus mengetikkan Q ya. Nah, baru dia bisa keluar dari less. Sama saja ya. Selanjutnya kita menggunakan tail ya. Ada beberapa ya memang. Nah, tail ini yang bisa dibilang salah satu yang mungkin lebih baik di antara yang lain ya. Selanjutnya in some situation kita akan menggunakan sudo tail. Jadi kita akan sudo tail.f itu untuk kita coba saja ya. Saya sudah agak lupa. Oke, kita masukkan passwordnya CyberOps di sini. Nah, dan kita bisa melihat di sini. Jadi ada pertanyaan, what different, apa perbedaan daripada tail input dan tail minf. Jadi sebenarnya perbedaannya itu terdapat pada baris terakhir dari sebuah file yang keluar. Tail f itu terus memantau baris untuk baris-baris baru dan menampilkannya saat ditambahkan secara real time gitu ya, kurang lebih. Selanjutnya kita akan watch to tail f in action, open second terminal to window. Oke, kita akan disuruh membuka terminal baru di sini ya. Jadi kita akan double screen. Nah, seperti ini mungkin tampilannya ya, sama seperti ini. Nah, jadi di sini itu ya kurang lebih seperti ini. Lalu lihat image below seperti gambar di bawah begitu ya.
In the terminal TFF, use terminal window on bottom monitored file. Jadi kita akan menambahkan sebuah strings di dalam log test tutorial log dengan string seperti ini. This a new entry monitored log file. Nah, kita coba paste di sini, lalu kita eksekusi, dan setelah ini kita coba untuk message. Okay, please press C to stop execution. The command okay. Lalu kita close the two terminal. Selanjutnya di sini kita akan melakukan sudo pada file sistemnya sepertinya ini, karena dia var log scs log 1. Oke. Nah, di sini ada beberapa log pada file tadi. Di sini tidak ada ya, sampai tidak ada. Jadi tadi itu adalah log daripada cat var log scs1 scs log .1 ya. Jadi why did cat command have execute as a root? Kenapa cat command have to be execute? Jadi kenapa cat command bisa dieksekusi dengan root di sini? Oke, jadi jawabannya itu karena kita membuka file dari sistem CyberOps ya, CyberOps Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan sudo cat lagi ya. Sudo cat untuk beberapa file log, sama saja ya sebenarnya. Dia ada beberapa file log daripada aplikasinya itu. Ini sama saja ya, log file daripada sistemnya. Sudo file 3. Mungkin saya akan percepat di sini ya. Sorry. 4 dan seterusnya itu sama ya. 3 sama saja semuanya ya, untuk melihat log. Jadi can you think a reason why it's so important to keep the time and date computer correctly synchronous? Jadi apakah saya bisa memikirkan bahwa alasan kenapa time dan date of computer correctly synchronous? Jadi kenapa time di sini itu sinkron gitu, sinkron dengan waktu komputernya bekerja gitu ya. Jadi dikarenakan sistem terus berjalan pada di saat kita menggunakan sistem dan menghasilkan log baru setiap waktunya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat log daripada binary log ya, sebenarnya di sini lebih tepatnya. Oke, jadi di sini kita akan melihat binary log daripada jurnal Sintel ini. Oke, bisa dilihat seperti ini. Misalnya kita Ctrl C untuk keluar. Selanjutnya di sini use journal UST
yaitu Alispin USD time. Jadi kita sudo ini untuk melihat USD time. Oke, ini USD-nya ini ya tidak bisa terbaca ya, kenapa ya? Tunggu sebentar, mungkin saya akan ketikkan sendiri ya, sudo jurnal CTL argumen UTC time. Mungkin di sini kita tidak perlu sudo ya, karena tadi sebelumnya kita tidak perlu sudo untuk menggantikannya. Oke, dia tidak bisa untuk dijalankan ya, saya tidak tahu kenapa UTC tidak bisa dijalankan. Coba kita sudo jurnal CTL. Oke, di sini kita sudah melihat. Lalu kita coba ketikkan yang tadi, tidak ada ya valid argumen ya, saya tidak tahu juga. Coba kita lanjut saja mungkin yang kedua. Nah, di sini sama. Di sini kita bisa melihat log daripada binary-nya ya. Kita juga bisa menggunakan sudo di sini untuk melihat sistemnya langsung. Oke, min b-nya tidak bisa ya di sini. Mungkin ada perbedaan, ada isu daripada perangkat lunak yang berbeda ya, atau saya tidak tahu juga kenapa. Saya tetap menggunakan CyberOps yang sama ya. Oke, selanjutnya kita akan sudo jurnal Nix service since today. Jadi kita akan melihat jurnal log sejak hari ini ya, Nix service